Jalan-jalan naik pesawat turun di Lampung Barat. Teman setia radio bahasa umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. I respect the wise and kind judges, the extraordinary competition committees, as well as da'i friends who may always be blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Berlian Dias Astriza, delegasi dari SMA Negeri 2 Situbondo, menyampaikan pidato singkat yang bertemakan anti galau sepanjang hidup dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dai yang dirahmati Allah, hidup adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah sebagai kita kepada orang manusia. Namun terkadang dalam perjalanan hidup, kita diuji dengan berbagai masalah dan cobaan. Salah satunya, kita pasti pernah merasakan gelisah, galau, bahkan merana. Atau biasa anak zaman milenial sekarang sebut gegana. Keadaan seperti ini sering datang sehingga membuat hidup tak bermakna. Hal ini bisa datang pada siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, seorang pelajar, pekerja, pengusaha, apalagi seorang pengangguran. Betul? Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena dalam diri kita memiliki ruh. Ruh inilah yang menjadi asal muasal sumber dari datangnya rasa gelisah, galau merana, ataupun kebahagiaan itu sendiri. Lantas, bagaimana solusi kita untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya ada di dalam Al-Quran, surat Asy-Syam ayat 9. Qad aflaha man zakkaha, yang artinya sungguh beruntung orang yang selalu menyucikannya jiwa itu. Ayat ini menegaskan bahwa sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan jiwa serta hati mereka dan kemudian diisi dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan menyambungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita tidak akan mampu menyelesaikan problem kejiwaan kita hanya dengan datang kepada seorang dokter. Karena dokter hanya mengobati kita dari sisi jasmani saja, dan hal tersebut tidak akan mampu menembus ruh dan kejiwaan kita. Maka solusi terbaik saat kita gelisah, galau merana adalah kembali kepada sang pemilik ruh, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita untuk kembali kepada Allah? Teman-teman ada yang tahu tidak? Allah memiliki Al-Quranul Karim, maka dengan itu kita baca Al-Quran, resapi maknanya dan sambungkan dengan jiwa serta ruh kita. Karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran juga obat dari segala macam penyakit. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani
shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sobat Basa FM yang dimuliakan Allah, teringat ada sebuah amalan dari guru kami, Kiai Haji Jais Badri Mas Duki. Beliau pernah berdawuh bahwasanya selepas sholat, peganglah ulu hati kalian dengan telapak tangan seraya membaca surah Al-Insyirah sebanyak 3 kali. Yang mana faedah dari amalan tersebut, Allah akan menganugerahkan berbagai kebaikan seperti dimudahkan segala urusan, dihilangkan segala kesedihan, dan didatangkan sebuah ketenangan, hingga Allah berikan rezeki yang berlipat ganda dari arah yang tak terduga. Subhanallah. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan jiwa serta ruh kita dengan membaca, meresapi, hingga mentadaburi Al-Quran secara sungguh-sungguh, yakin dan istiqomah. Insya Allah kita akan anti galau sepanjang hidup, dan Allah hadirkan rasa tenang, damai dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita senantiasa dianugerahi oleh Allah jiwa-jiwa atau ruh yang suci. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Melaku-melaku ndek pasar Magetan, ojo lali tumbas santen koro. Menawi atur kula kathah kalepetan, kula nyuwun agunging pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.